Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah anak-anak, kita berjumpa kembali pada pertemuan kita kali ini di pembelajaran online. Anak-anak, saat ini pembelajarannya adalah tema 6, subtema 1 PB6. Masih terkait sumber energi. Anak-anak, sebagaimana biasa, ada beberapa hal yang harus selalu kalian persiapkan ya sebelum kalian memulai pembelajaran, yaitu yang pertama mandi. Nah, ini penting sekali anak-anak ya, supaya badan kita bersih ya, dan kalian selalu bersemangat dalam belajar. Yang kedua anak-anak, yang tidak kalah pentingnya adalah makan ya. Jika kalian belum makan, silakan makan dulu. Jika sudah, maka dipersiapkan juga pakaian yang rapi ya. Nah, kalau semua sudah siap, maka kita bisa mulai pembelajarannya. Kita awali pembelajaran ini dengan kita berdoa bersama-sama. Mari kita mulai berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah ya, tadi sudah membaca doa. Mudah-mudahan dengan doa yang dibaca tadi akan memberikan keberkahan pada pembelajaran kita dan menjadikan ilmu yang kalian dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat. Baik, kita mulai pembelajarannya. Nah, ini ada bacaan, mari kita baca bersama-sama ya. Guru menjelaskan pentingnya melestarikan sumber energi. Setelah mendengar penjelasan guru, Siti memahami. Kini Siti menyadari kewajiban menghemat energi. Siti tidak lagi membiarkan keran air terbuka setelah selesai dipakai. Siti tidak lagi menghambur-hamburkan air saat mandi. Siti juga mulai membiasakan diri mematikan lampu yang tidak diperlukan. Siti telah melaksanakan kewajibannya di rumah. Orang tuanya memberikan hak untuk memanfaatkan energi. Nah, ini anak tentang hak dan kewajiban ya. Kewajiban itu berarti sesuatu yang harus kita lakukan. Misalnya yang dilakukan Siti di sini, Siti memberikan contoh melaksanakan kewajibannya, yaitu apa? Tidak menghambur-hamburkan air ya, menggunakan air seperlunya saja. Itu wajib ya, itu adalah kewajiban yang harus dilakukan. Sedangkan hak, nah hak ini adalah sesuatu yang kita terima ya. Kalau kewajiban yang harus kita lakukan, kalau hak adalah sesuatu yang kita terima. Misalnya orang tua Siti memberikan hak untuk memanfaatkan energi di rumah ya, memakai lampu ya, menyalakan televisi misalnya ya, itu adalah memanfaatkan energi. Nah, berikut ini anak contoh hak yang diperoleh Siti ya. Setelah Siti tadi melaksanakan sebuah kewajibannya di rumah, maka Siti punya hak yang akan didapatkan. Yang pertama, mendapatkan makanan dan minuman sebagai sumber energi. Yang kedua, menggunakan lampu saat belajar. Nah, ini hak yang diterima Siti dalam memanfaatkan energi. Yang ketiga, menyalakan kipas angin saat kepanasan. Yang keempat, menyalakan televisi untuk hiburan. Itu adalah semua hak ya yang didapatkan. Kita boleh menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Jadi kewajiban harus didahulukan daripada hak. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Yang wajib dilaksanakan dulu, baru setelah itu kita mendapatkan hak dari yang kita dapatkan ya, yang kita butuhkan. Nah, anak-anak mari berdiskusi ya. Carilah teman untuk diskusi. Diskusikan hak yang sesuai dengan kewajiban yang tertulis pada tabel berikut. Kerjakan di buku tugas.
Ya, ini ada tabel tentang kewajiban. Ya, kewajiban mematikan keran air jika tidak dipakai. Ini hal yang wajib ya. Berikutnya tidak membuang-buang makanan, itu juga wajib. Mematikan lampu di siang hari, ini wajib karena siang hari tidak butuh lampu, kecuali memang dibutuhkan ya. Ketika dibutuhkan lampu di siang hari boleh dipakai. Tapi biasanya siang hari tidak membutuhkan lampu. Kewajiban yang lain tidak menghamburkan air di kamar mandi, mematikan keran ketika tidak dibutuhkan, menghabiskan minum yang sudah diambil. Nah, ini juga wajib ya, sehingga tidak membuang-buang air atau tidak memboroskan energi. Air itu kan sumber energi ya. Nah, setelah kewajiban yang dilakukan, maka bagaimana haknya? Mematikan keran air jika tidak dipakai, maka haknya adalah kita bisa menggunakan air sesuai dengan kebutuhan kita. Itu adalah hak ya. Berikutnya, tidak membuang makanan. Maka apa hak yang kita dapatkan? Maka tentu mendapatkan makanan ya. Kita akan memperoleh makanan karena kita telah melaksanakan sebuah kewajiban ya, tidak membuang makanan. Yang ketiga, mematikan lampu di siang hari. Nah, ini apa hak kita? Tentu kita menggunakan lampu pada saat malam hari misalnya ya. Kewajiban yang lain, tidak menghamburkan air di kamar mandi, maka kita punya hak untuk menggunakan air ketika kita membutuhkannya. Kewajiban menghabiskan minum yang sudah diambil, maka hak yang kita dapat apa? Mendapatkan air minum ya. Saat kita butuh air minum, maka kita bisa mendapatkannya. Ini antara hak dan kewajiban anak-anak. Ya, berikutnya anak-anak kita lanjutkan. Setiap kegiatan membutuhkan waktu ya, kita akan belajar tentang waktu lagi ya, seperti bagaimana yang seperti kemarin ya. Dari satu kegiatan ke kegiatan lain, maka itu ada waktu. Tentukan lamanya kegiatan tersebut. Nah, mari kita lihat. Mulai kegiatan pukul 07.00, selesai kegiatan pukul 10. Berarti lamanya berapa ya? Kita hitung ya. Pukul 10.00 bisa langsung kita kurangi dengan 07.00. Ya, ini bisa kita kurangi nah, berapa hasilnya? Kita lihat ya. Ini ya. 00 kurangi ya, hasilnya 0 ya. 10 kurangi 7 adalah 3. Maka berapa lamanya? Adalah 3 jam. Berikutnya nomor 2. Mulai kegiatan hari Senin ya, selesai kegiatan hari Jumat. Mari kita hitung ya. Diawali hari Senin. Setelah Senin hari Selasa, nah, 1 hari. Berikutnya Rabu, berarti 2 hari. Berikutnya Kamis 3 hari. Berikutnya Jumat 4 hari. Berarti dari Senin sampai ke hari Jumat berarti selama 4 hari ya. Selama 4 hari. Ya, berikutnya mulai kegiatan bulan Januari, selesainya bulan Maret. Kita hitung mulai Januari ya. Setelah Januari adalah bulan Februari. Nah, berarti 1 bulan. Setelah Februari, Maret 2 bulan. Berarti semuanya adalah 2 bulan ya, dapat diselesaikan selama 2 bulan. Mulai kegiatan berikutnya pukul 09.00, selesai kegiatan pukul 12.00. Nah, maka ini bisa dikurangi ya. Dari selesai kegiatan 12 dikurangi mulai kegiatan 9. 12.00 kurangi 9.00 berarti 12 kurangi 9 sama adalah 3. Ya, hasilnya adalah 3. Maka lamanya berarti 3 jam. Ya, berikutnya mulai kegiatan pukul 14, selesai kegiatan pukul 15.30. Ya, ini selesai kegiatan 15.30 dikurangi mulai 14.00. Nah, kita lihat ya. Di sini anak jam ya, jam itu dibatasi dengan titik. Setelah titik adalah menit, yang depannya adalah jam. Di sini menitnya 30, yang 15.30, yang 14 menitnya 0 ya. Berarti 30 kurangi 0 sama dengan tetap 30.
15 kurangi 14 adalah 1. Berarti lama waktu yang digunakan adalah 1 jam 30 menit ya. Nah, 01 ini menunjukkan lama jam. Setelah itu yang 30 adalah menit. Berarti 1 jam 30 menit. Berikutnya anak-anak, ini tentang waktu yang digunakan menggunakan alat ya. Yang pertama, alat yang digunakan adalah mesin air. Dimulai waktu menggunakannya dimulai pukul 04.00. Selesainya digunakan pukul 5.30. Berapa lama penggunaannya? Kita hitung ya. Mulai dari selesai dikurangi dengan mulai. Nah, 5.30 kurangi 4.00, hasilnya adalah yang 3 menitnya 30 dikurangi 0 tetap ya 30 ya. Sedangkan jamnya adalah 5 kurangi 4 1. Maka lama penggunaannya adalah 1 jam 30 menit. Nah, ini yang belakang ini menit ya, yang depan ini jam. Dibatasi dengan titik. Ini batas antara jam dan menit. Maka ini dibaca 1 jam 30 menit. Berikutnya yang kipas angin ya. Waktu mulainya pukul 21. Selesainya pukul 04. Nah, ini bagaimana menghitungnya? Kita menghitungnya tidak bisa langsung dikurangi anak-anak ya, karena ini beda waktu ya. Yang 21 itu adalah waktu malam hari. Masih ingat ya? Perjalanan waktu mulai pukul 00 ya. Berikutnya selesainya ini pukul 04. Nah, ini sudah pergantian waktu antara malam dan pagi ya, 04. Maka menghitungnya adalah dengan cara begini ya. Kita awali pukul 21. Setelah pukul 21 adalah pukul 22. Nah, ini 1 jam ya. Berikutnya pukul 23, maka sudah 2 jam. Pukul 24. Nah, pukul 24 ini berarti mulai pergantian waktu antara waktu malam menuju ke waktu pagi ya. Nah, pukul 24.00 sama saja dengan pukul 00, berarti memulai lagi waktunya ya, pergantian waktu mulai malam ke pagi. Ini sudah butuhkan waktu 3 jam anak-anak. Ya, kita lanjutkan menghitungnya sampai pukul 04 ya. Pukul 00, maka setelah itu pukul 01.00 ya. Setelah pukul 01.00, nah, berikutnya adalah pukul 02.00. Itu sudah butuh waktu 5 jam ya. Ketika pukul 2.00 sudah butuh waktu 5 jam. Berikutnya 03.00 berarti sudah butuh waktu 6 jam. 04.00 ya sampai 04.00 ya. Ini selesainya 04.00, waktu 7 jam. Jadi menghitungnya karena 21 selesainya adalah 04. Ini pergantian waktu ya, dari malam ke pagi, maka dihitung 21 ya, malam hari ya, 21.00, 22, 23 sampai pergantian malam. Setelah itu paginya ya, dilanjutkan ke paginya 01, 02, 03, 04. Maka semuanya ini butuhkan waktu 7 jam ya. Waktu 7 jam. Menitnya berapa? Ya, menitnya 0 ya. Menitnya 0 karena tepat, maka menitnya 0. Maka waktunya adalah 7 jam 0 menit. Ya, karena menitnya tidak ada. Berikutnya menggunakan televisi sekarang. Televisi gunakan pukul 14.00 sampai pukul 17.00. Nah, ini perhatikan bagaimana menghitungnya. Kita coba menghitung dengan cara waktu selesai ya. Selesainya adalah pukul 17.
dikurangi mulai 14.30, dikurangi, karena perhatikan anak-anak, ini 00 menitnya 0 ya, dikurangi 30 ya. Maka ini anak-anak 0 ini nggak bisa dikurangi ya, nggak bisa dikurangi 30. Nanti ada cara sendiri ya, ada cara sendiri untuk menghitung bagaimana kalau menitnya ini 0 dikurangi 30 menit ya. Maka oleh karena itu cara ini tidak kita gunakan dulu, karena nanti ada cara sendiri untuk menghitungnya ya. Nah, cara yang berikutnya ini adalah menggunakan perjalanan waktu. Kita hitung ya, dari 14.30 sampai ke 17.00 ya. Perjalanan waktunya adalah dari 14.30, 1 jam kemudian adalah 15.30. Terus berikutnya 1 jam lagi berarti 16.30, maka butuh waktu 2 jam sampai di sini. Berikutnya setelah 16.30 ya, 17.00. Nah, ini kita menyesuaikan ya. Di sini kenapa kok bukan 17.30? Karena di sini berhenti sampai 17.00. Berarti penggunaan waktu jamnya adalah berhenti sampai di 2 jam. Nanti setelah itu kita tambahi selisihnya. Selisih antara 16.30 dan 17.30 ya, selisihnya adalah 30 menit. Ya, selisih adalah 30 menit. Jadi penggunaan waktunya dari 14.30 sampai 17.00, lama waktu yang digunakan adalah sampai 2 jam saja. 2 jam dengan tambahan 30 menit ya. Kenapa ada tambahan 30 menit? Karena ini ada selisih. Ada selisih antara 16.30 dan 17.00, selisihnya adalah 30 menit ya. Kalau kalian hitung 17.00 dikurangi 16.30, hasilnya adalah 30 menit. Jadi penggunaan waktu yang dibutuhkan dari 14.30 sampai 17.00 adalah 2 jam 30 menit. Ya. Berikutnya, penggunaan lampu belajar. Waktu penggunaan dimulai 19.30, berakhir 21.30. Ini hampir sama dengan yang pertama ya. Kita menggunakan perjalanan waktu dari 19.30 sampai 21.00. 19.30 berikutnya adalah pukul 20.30. Ini butuhkan waktu 1 jam. Setelah pukul 20, maka mestinya pukul 21.30 ya. Tapi karena di sini berhenti pukul 21 saja, berarti di sini tidak sampai 30 menit. Ya. Maka karena itu penggunaan waktunya adalah berhenti di 1 jam. Nanti ditambahi selisih antara 21.00 dengan 20.30, yaitu selisihnya 30 menit. Jadi waktu yang digunakan adalah 1 jam 30 menit. Ya. Berikutnya kita lanjutkan ke soal berikutnya untuk menarik nasi pakai listrik ya. Mulainya pukul 10.00, berhentinya atau selesai gunakan pukul 10.30. Maka ini bisa langsung kita hitung dengan pengurangan ya. Ya, 10.30 dikurangi 10.00. Ya, ini kenapa bisa gunakan pengurangan? Karena yang 30 ini bisa dikurangi 0. Sedangkan kalau yang nomor ini tadi ya, ini kalau digunakan pengurangan, di sini 00, di sini 30, maka ini tidak bisa langsung, tapi ada cara sendiri nanti akan kita pelajari bagaimana ketika yang dikurangi ini ternyata kurang 30 menit ya. Baik, kita lanjutkan di sini. 10.30 kurangi 10.00, hasilnya adalah 00.30. Nah, anak-anak, yang perlu diperhatikan adalah titik ini membatasi antara jam dan menit. Berarti di sini jamnya adalah 00. Jamnya adalah 0 ya, tidak ada ya. Sedangkan menitnya 30. Berarti kalau begitu waktu yang digunakan adalah 0 jam 30 menit. Artinya hanya butuh waktu 30 menit.
tidak menggunakan jam ya. Berarti hanya 30 menit saja. Ya baik anak, itu pembelajaran kita saat ini tema 6 subtema 1 PB6 ya, tentang sumber energi. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari tadi itu banyak manfaatnya, membuat kalian semakin mendapatkan ilmu dan semakin pintar ya. Nah, alhamdulillah ya, terima kasih, selamat belajar, semoga sukses. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini membuat kalian semakin pintar dan tentu juga menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.